Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, kita mau menyembah Tuhan. Kita menyanyikan pujian, setiap pujian kita kepada Tuhan, karena Dialah yang layak dipuji, Dia layak disembah. Ketika kita pujian kita naikkan, Tuhan hadir dalam setiap pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu besar
naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena pada hari yang baru ini kami boleh berbakti, melakukan kebaktian secara virtual. Engkau memberkati kami yang ada di sini, juga Tuhan berkati jemaat yang ada di rumah dan seluruh orang percaya yang menyaksikan kebaktian virtual kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, kebaktian kami pada hari ini boleh terjadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari masuk, haleluya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita boleh bersuka, kita boleh bersorak bagi Tuhan. Kita masuk dalam gerbangnya, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bebas pula baginya, nyanyikan yang baru.
mempunyai kuasa daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Amin. Kuasa Raja Mulia menaklukkan musuh, dibawakan kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapanya ku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa Raja Mulia menaklukkan musuh. Amin, haleluya. Bawa ku pakai kuasa, kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapanya lawanku. Ku datang sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dalam iman, dengan dalam Yesus Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Bersorak meraya, terpujilah, terpujilah Engkau Raja kuasa. Haleluya. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman. Haleluya. Yesus Tuhan yang memberikan kemenangan. Bersorak meraya, terpujilah, terpujilah Engkau Raja kuasa. Sungguh besar Tuhanku. Amin. Haleluya. Kau perisai kami Tuhan, dan kau berdiri dengan iman Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja yang kuasa. Besar Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Berdiri dalam iman, dengan dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Menyampaikan kesaksian pujian. Haleluya. Puji Tuhan, lagu ini berjudul Ada Kuasa Dalam Darah Tuhan. Terus. For you be free from the burden of sin, the one law, forward love, walk your kingdom morning, the wonderful power in the blood. That is power, wonderful in the love of the Lamb. There is power, wonderful in the Would you be free from your presence?
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita yang ada di tempat ini, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, biarlah roh Tuhan menjadi sahabat, menjadi teman kita yang dekat. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Kemanakah aku harus pergi? Haleluya. Saya mau saudara bangkit berdiri. Haleluya. Berjalan
banyak Bapa di surga. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya akan berkat yang luar biasa yang sudah Kau persiapkan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, hati kami, pikiran kami dibukakan sehingga kebenaran itu boleh masuk dalam setiap kehidupan kami, menyatu dengan kehidupan kami, menjadi terang, menjadi penuntun dalam langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan. Biarlah Engkau terus berkati dia, biarlah dia tinggal di dalam pengurapan Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan benar-benar isi hati Tuhan dari yang disampaikan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya hamba-Mu sudah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kalau kita masih ada, itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita semua. Kalaupun kita melayani Tuhan, itu juga karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, pujian tadi berkata melayani Tuhan. Pujian tadi juga berkata bahwa sungguh besar kasih Tuhan akan hidup kita. Sungguh besar kasih Tuhan. Kita harus renungkan kasih Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita.
Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pagi hari ini pada Tuhan yang memberi kita kesempatan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan pengurus yang ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Dunia ini tidak kekal. Firman Tuhan berkata dunia ini tidak kekal. Bahkan kejadian-kejadian yang terjadi itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, situasi yang terjadi dalam dunia ini itu sudah disampaikan terlebih dahulu oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti dan tahu dan waspada dengan keadaan. Karena firman Tuhan juga berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Matius ada di samping kiri saya, samping kanan Bapak. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga akhir zaman ini, maka iman kita akan luntur. Iman kita akan goyah. Kita hanya bisa bertahan oleh karena kuasa Tuhan, kuasa doa. Mungkin saudara berdoa tidak rasa apa-apa. Mungkin saudara berdoa sepertinya tidak ada rasa apa-apa. Tapi yakinlah dan percaya bahwa kuasa itu secara tidak langsung turun di dalam kehidupan kita. Kalau kita jarang berdoa, maka kita tidak akan memiliki kekuatan. Mungkin ada masalah yang sudah saudara alami dan akhirnya saudara lewati tanpa kita sadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah masalah kita. Kita harus akui itu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus akui Yesus dalam pelayanan Yesus banyak membuat mujizat. Yesus pernah melakukan segala sesuatu. Bahkan Alkitab mencatat, kalau semua cerita tentang kuasa Tuhan ditulis, tidak muat kitab ini. Alkitab berkata, kitab ini tidak muat menulis mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Kita harus percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam perlindungan kuasa Roh Kudus. Saudara tahu bahwa kita tahu bersama bahwa kejadian yang sudah terjadi, yang sudah beberapa lalu kita alami bersama-sama. Indonesia gempa, bahkan seluruh dunia gempa. Jadi sesuatu yang zona amannya kita seolah-olah dibongkar, seolah-olah situasi yang tidak pernah kita alami terjadi dalam hidup kita. Dan semua orang berpikir kapan harus normal. Bahkan sekarang belum normal, saudara. Baru new normal. Belum normal, baru new normal. Tidak normal. Setelah dibuka new normal, bahkan di DKI banyak yang dikatakan zona merah. Sama seperti saat ini kita zona merah. Maksudnya seragam merah-merah. Tidak berbahaya kalau seragam merah-merah. Tapi kalau dikatakan zona merah dalam saat ini tuh, ya kita harus berhati-hati. Nah, firman Tuhan sudah berkata bahwa peristiwa demi peristiwa akan terjadi dalam dunia ini. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengerti. Kita harus lihat situasi yang sudah terjadi, dan kita mengambil sikap untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Di mana kita harus berwaspada? Kita harus berdoa. Berdoa tidak perlu datang di gereja.
Tapi kalau ada jadwal doa, ya datang. Kita berdoa bisa di mana saja. Kita di jalan, kita di kantor, di mana saja kita bisa berdoa. Dan kita yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Saya pikir Bapak Sardi kayaknya nanti balik tahun depan, karena saya dengar berita bahwa Bapak Sardi di apa ya? Di karantina. Tapi dengan kemurahan Tuhan, Pak Sardi kembali istri yang dicintai dan disayangi. Berat berpisah dalam situasi yang gawat, dalam tekanan. Tapi dengan kemurahan Tuhan, Pak Sardi bisa datang. Itu karena kemurahan Tuhan. Kita harus mengakui kemurahan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengakui kemurahan Tuhan. Alkitab berkata, Yesus itu berkuasa bukan saja kemarin. Yesus itu berkuasa bukan saja dalam cerita-cerita yang kita pernah baca dalam Alkitab ini. Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Saudara mungkin berkata, kayaknya tahun 2020 Tuhan berubah. Kenapa? Karena ada wabah virus corona. Sepertinya mungkin kita mau berkata Tuhan itu berubah. Tapi Alkitab berkata Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus. Kita beribadah, kita saling tatap menatap, tapi mata kita tertuju kepada Yesus. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemurahan Raja. Oh, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Saudara, kita mengasihi satu dengan yang lain karena ada kasih Tuhan. Bahkan Kolose berkata, kasih mesra, kasih mesra, kasih mesra oleh kasih agape, kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Jadi Ibrani berkata Yesus itu tidak pernah berubah. Yesus membuat mujizat. Ada banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tapi satu waktu Yesus tidak buat mujizat. Yesus tidak buat mujizat. Yesus masuk di bait Allah. Yesus membuat satu perbedaan. Dalam Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-48. Lukas pasal yang ke-19 ayat 45. Dari judul perikop. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Hari ini, saat ini, ayat ini berkata Yesus masuk ke dalam bait Allah.
Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua pedagang di situ. Yesus membuat mujizat. Mata dibukakan, dicelikan. Yang timpang bisa berjalan, yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi lain dengan cerita ini, Yesus masuk ke bait Allah dan mulai ia mengusir semua pedagang di situ. Saudara, ini gedung gereja. Ini adalah bait Allah. Secara fisik kita semua beribadah di dalam gedung gereja. Tapi kita lihat di sini Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengusir. Saudara, ternyata bait Allah yang sesungguhnya adalah hidup kita. Bait Allah yang sesungguhnya hal-hal yang harus kita pelihara adalah tubuh kita. Dalam cerita ini Yesus masuk ke bait Allah. Dia menegur gereja Tuhan, orang-orang yang percaya, supaya memperhatikan hidupnya. Nah saudara, akhir-akhir ini, akhir zaman ini, mari kita memperhatikan tubuh kita. Amsal berkata, jagalah hati, tubuh, pikiran. Dan di mana ada penyembahan, di situ adalah Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Yesus masuk dan mengusir semua pedagang. Ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Hati kita harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kita perlu diisi, sangat penting diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh kita memikirkan sesuatu yang tidak. Kadang-kadang kita tidak pikirkan, dia datang sendiri. Tapi yang kita berkata, kita lawan iblis dengan kuasa Tuhan. Kita lawan kuasa kegelapan dengan kuasa Tuhan. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Hati ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Saudara, karena kita di sorga hanya menyembah Tuhan. Kita di sorga hanya menyembah Tuhan, hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Makanya kita di dunia ya latihan-latihan. Kita nyanyi, kita bersukacita. Ada kuasa di dalam pujian. Tahu cerita-cerita dalam Alkitab, ketika mereka memuji Tuhan, musuh dikalahkan. Ketika mereka menyembah Tuhan, musuh dihancurkan. Ketika Abraham mengangkat tangan, tanda menyembah Tuhan, musuh dikalahkan. Ketika tangan Abraham turun, maka orang Israel kalah. Mari kita ayat-ayat ini kita datang kepada Tuhan. Kita bangkitkan roh kita untuk menyembah Tuhan. Sekalipun kita bicara, kita ngobrol, tapi kita ada dalam lingkungan, kita ada di dalam kasih Tuhan. Kita ada dalam kasih Tuhan. Kita perlu menyembah. Saudara, penyembahan itu luar biasa, sungguh ajaib. Kuasa itu dapat menghancurkan, pujian dapat menghancurkan segala macam penyakit saudara dalam hidup kita. Ayatnya yang ke-47. Tiap-tiap hari yang mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Siapa imam-imam kepala? Siapa ahli-ahli Taurat? Orang-orang yang biasa ada di rumah Tuhan. Mereka sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Imam-imam kepala ahli Taurat, orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika saat itu Yesus tampil, mereka rasa berbeda.
Bahkan orang-orang saat itu mereka heran melihat pengajaran Yesus, sehingga ayat yang selanjutnya mereka terpikat oleh pelayanan Yesus. Jangan kita terpikat oleh sesuatu yang ada di dalam dunia ini, oleh keindahan dunia. Tetapi kita lihat ahli-ahli Taurat ini, imam-imam kepala, mereka merasa tersaing oleh pelayanan Yesus sehingga mereka ingin membinasakan dia. Mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang pintar, orang-orang terkemuka. Mereka mau membinasakan Yesus. Jadi ketika kebenaran yang sesungguhnya itu datang, maka yang tidak benar itu tergeser, saudara. Orang-orang melihat pelayanan Yesus, ayat yang ke-48. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Jadi pelayanan Yesus, rakyat, masyarakat pada saat itu, mereka melihat malah lain. Pelayanan Yesus adalah lain. Seringkali mereka dilayani oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat. Tapi begitu Yesus tampil, mereka lain. Mereka lihat ada sesuatu yang lain yang Yesus perbuat. Ada sesuatu yang lain yang ada dalam diri Yesus, sehingga timbullah rasa iri hati mereka. Mereka ingin membinasakan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ayatnya selanjutnya, ayat 49. Haleluya. Tuhan mau berurusan dengan baik Allah yang sesungguhnya. Tuhan mau berurusan dengan baik Allah, yaitu tubuh kita. Saat ini Tuhan rindu supaya kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan. Hanya itu, saudara. Kita tidak dapat balas kasih Tuhan. Harta kita tidak bisa. Hanya pujian kepada Tuhan, hanya penyembahan kepada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hati, hanya kerinduan. Saudara, kita hanya menyenangkan Tuhan lewat pujian, penyembahan. Korban kita, persembahan kita, apa yang kita buat tidak bisa membalas kasih Tuhan. Itu sebabnya renungkanlah kasih Tuhan. Kenapa ada perjamuan? Supaya kita merenungkan kasih Tuhan, supaya kita mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup. Yesus hanya mati satu kali. Dia hanya mati satu kali. Hidup hanya satu kali di dalam dunia, tapi hidup yang kekal hanya satu kali. Itu sebabnya mari kita selalu menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bangunlah dasar yang kuat dalam iman kita. Matius berkata, dasar yang kuat adalah dasar yang dibangun di atas batu, bukan di atas pasir, tapi di atas batu. Di atas batu itu di dalam firman Tuhan. Batu karang yang teguh adalah Yesus Kristus. Saudara, tinggal ketiga empat ini. Yang pertama, kita jaga hati. Hari ini kita jaga hati. Artinya kita menjaga hati, jangan sampai kita menjadi tawar. Keadaan dunia
bisa berubah-ubah. Keadaan dunia bisa terjadi dan bisa berubah-ubah dan membuat manusia, bahkan kita semua, tidak ada yang terkecuali. Orang kaya, orang besar, orang kecil, mereka ada dalam kekhawatiran. Tapi yang kita berkata, jagalah hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi tawar. Menjadi tawar. Sama seperti garam. Garam kalau jadi tawar tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau keasinan jadi darah tinggi. Jadi harus pas. Garam itu harus pas. Kalau ibu-ibu yang suka masak, itu garam jangan kebanyakan. Saya bikin teh manis, saudara. Saya pikir gula. Saya taruh garam banyak-banyak yang semua manis. Saya halus banget. Saya ambil, saya pikir gula padahal garam. Saya aduk. Kayaknya udah enak nih. Begitu saya minum, waduh, itu teh rasa nano-nano. Saya buang airnya karena keasinan. Ternyata garam itu juga harus ada tempatnya, saudara. Ya kalau bikin teh manis harus pakai gula manis, bukan garam asin. Saya nggak jadi minum. Jadi garam itu harus pas. Yang kedua adalah kita tetap berdoa. Doa jangan ditinggalkan. Kalau di gereja biasa itu ada jadwal-jadwal. Ya kalau ada jadwal di gereja, itu jadwal dari Tuhan melalui Bapak Gembala dan pengurus. Ya kalau kita ada kesempatan bisa datang berdoa. Tapi kalau susah ada kesempatan, ya berdoa di rumah, di jalan juga boleh. Yang pertama adalah jaga hati kita supaya jangan menjadi tawar. Yang kedua, kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap yakin. Yang ketiga, kita berpegang kepada firman Tuhan. Berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang keempat adalah kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang memimpin kita. Waktu Yesus naik ke surga, murid-murid merasa sedih. Mereka pikir bahwa wah, ini guru kita. Murid-murid orang-orang percaya waktu itu, mereka rasa bahwa Yesus adalah jagoan mereka waktu itu. Mereka rasa ingin ditinggalkan, tapi Yesus harus naik ke surga. Dan Yesus berjanji, aku memberi Roh Kudus. Tanpa sadar kita mungkin ditolong oleh Tuhan ketika kita mau celaka, tapi kita tidak sadar. Saya naik motor, pernah naik motor. Ya memang saya naik motor, masa pernah naik motor. Saya naik motor, ternyata memang bawa kendaraan tetap harus hati-hati. Saya ngebut, saya lewatin angkot. Ternyata angkot yang dari depan tidak mau galak. Dia lihat saya masuk tengah, dia ngerem, dia nggak gas juga. Jadi saya sama-sama gas. Begitu saya gas, stang kanan itu kena di lampu angkot itu. Saya itu sebenarnya orang bilang saya salto. Saya salto di udara. Nah saya nggak tahu. Begitu ketabrak saya nggak tahu apa. Tapi yang herannya, waktu saya jatuh, saya cari sendal. Saya bangun cari sendal. Pak, bukannya Bapak udah salto tadi cari sendal. Terus saya buru-buru dorong motornya ke bengkel. Karena motor pinjam, saudara. Takut ditangkap polisi. Saya dorong di bengkel, saya taruh di bengkel. Sopir angkot berhenti. Saya pakai sini kamu. Ada polisi, karena motornya ada di situ. Jadi polisi bingung juga mana yang celaka ini. Saya dorong motornya di samping. Polisi nyari-nyari. Saya panggil sopir angkot, saya bilang begini, Pak, Bapak, kalau saya ke situ ke polisi, Bapak bisa ditangkap. Bapak aja yang ke polisi.
Saya nggak bisa. Bapak kesana, saya bilang. Saya bisa, Bapak bisa bahaya. Akhirnya dia dengar perkataan saya. Jadi dia yang ditangkap polisi ditahan. Ya saya ambil motor, saya langsung cabut. Nah itu hikmat saudara. Itu kan kayaknya urusan biasa kecil ya. Tapi itu barang orang. Saya begini juga sama teman saya. Aku nggak enak ini motor orang. Tapi ya puji Tuhan, karena orang percaya, ya dia nggak marah saudara. Tapi saya tetap heran. Puji nama Tuhan, saudara. Yang herannya sampai hari ini saya masih hidup. Saudara. Ada banyak kejadian-kejadian. Saya pernah tidur. Saya pernah nyetir mobil tidur. Waktu saya lihat begini si Farel di samping lagi tidur. Oh, dia lagi tidur. Saya nyetir. Tahu-tahu saya lagi dalam keadaan tidur. Dia yang bangunin saya yang tidur, Pak. Itu udah mau dibawa mobil ini, mobil truk di tol. Perasaan saya lihat orang ini Farel tidur. Begitu saya nyetir, saya digagetin dibangunin. Ternyata saya yang tidur. Itu biasa, seperti biasa saudara. Ada banyak kejadian. Saya pernah capek pulang ke rumah, sampai di rumah saya pikir di mana ya. Terus saya keluar lagi, saya balik lagi jalan. Saya jalan lagi pakai mobil. Saking capeknya itu rumahnya saya nggak tahu. Tapi bukan mabuk gitu. Capek. Aduh, banyak kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita tetap jaga hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Sekalipun sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada di samping kita. Bahkan Tuhan itu diibaratkan seperti kekasih kita. Kalau istri dekat dengan kita, mungkin Tuhan lebih dekat dari kita. Kalau ada suami lebih dekat dari kita, mungkin Tuhan juga lebih dekat dari kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak panjang. Mari kita selalu memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian, menyenangkanmu, itu perhentian kedua. Menyenangkanmu ajarkan kami selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya pujian penyembahan kami yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Ampuni setiap kekurangan-kekurangan kami. Yakinkanlah kami bahwa Tuhan beserta dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya.
berharap jemaat yang ada di rumah dapat mentransfer persembahan. Jadi jemaat yang di rumah tolong dapat memberikan persembahan, sebab walaupun gereja ini tidak dipenuhi dengan jemaat-jemaat, tapi gereja ini setiap minggu digunakan baik latihan maupun streaming. Strum listriknya sama. Jadi baik jemaat yang di rumah maupun jemaat yang ada di sini yang dibatasi, dan kita semua mari kita berikan persembahan. Kalau ada bukan jemaat juga yang sempat nengok-nengok GPD Goshen, kalau Anda mau berkorban pun tidak masalah. Mari kita nyanyi sama-sama There is Power. Mari kemudian kita sama-sama nyanyi. For you be free from the burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. For you be free from the world, the wonderful power in the blood. There is power, power, wonderful in the blood. There is power, wonderful in the blood. Mari kita berdiri. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu yang kami yakini, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Mungkin mereka ada dalam keadaan yang sakit, yang tidak enak badan. Tuhan, Engkau jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menyembuhkan, menyucikan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Hari ini kita yang hadir, Tuhan berkati kami semua. Berkati usaha-usaha kami. Berkati apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan menyertai kami.
Tuhan menolong kami, melindungi kami. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Yakinkan kami bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Terpujilah akan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari saudara kita angkat tangan. Tuhan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah akan nama Tuhan dalam nama Yesus.